Tidak banyak, bahkan jarang sekali, orang yang ingin diketahui kelemahannya, apalagi menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain. Kecuali memang dia rasa kelemahannya itu sudah mengganggu, biasanya dia baru mulai mencari orang lain untuk menceritakannya. Atau dia menjumpai seorang rekan, sahabat yang memang dia dapat percayai untuk dia ceritakan kelemahannya. Karena di dalam budaya kita, membuka dan menceritakan kelemahan itu semacam membuka aib. Tidak ada satupun kita yang pengen kelihatan lemah, bukan? Kita maunya jadi kuat dan selalu tampak kuat. Bahkan perjuangan-perjuangan kita tentu saja untuk supaya kuat seringkali melakukan berbagai macam cara-cara untuk menutupi kelemahan itu, untuk mengingkari, menyangkali, bahkan akhirnya tidak dapat menerima kelemahan yang kita miliki. Namun sesungguhnya dari kacamata iman percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat itu, sesungguhnya kelemahan kita dapat didaur ulang. Apa maksudnya? Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua bagian firman Tuhan yang menyoroti tentang kelemahan manusia. Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Lalu mundur ke dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 12 dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Inspirasi firman Tuhan mau mengajarkan tentang bagaimana orang percaya yang beriman kepada Tuhan menyoroti kelemahan dirinya. Di dalam 2 Korintus tadi, sebenarnya awal mula Rasul Paulus, hamba Tuhan itu, minta untuk kelemahannya disingkirkan. Minta untuk duri dalam daging itu dicabut dan jangan lagi menguasai dia sampai dia mengalami kesulitan dan pergumulan yang sangat berat. Tetapi Tuhan rupanya mengatakan untuk tidak mencabut itu dan menjawab malah sebaliknya, tapi sekaligus menjadi prinsip iman yang kuat. "Cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna." Apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus? Mau beritahukan bahwa justru dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Dan itu langsung ditimpali oleh Paulus dengan menyatakan sebuah prinsip hidupnya. "Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dan dia tutup dengan satu pernyataan lagi di ayat 10 tadi. "Aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam kesiksaan, kesukaran, dan seterusnya, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Atau dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, sebab jika aku lemah, maka kekuatan Tuhan akan makin terasa di dalam hidupku. Dan di dalam Ibrani juga tadi dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, Ibrani pasal 11 itu deskripsi tentang karena iman maka ada orang-orang yang bisa melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tetapi mereka berhasil melaluinya. Dan di sini ada garis bawah dalam ayat 34 tadi. Mereka, orang-orang beriman, tokoh-tokoh pahlawan iman di dalam perjanjian lama,
Itu dikatakan luput dari mata pedang. Tapi selanjutnya ini kalimat yang kuat sekali. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Tidak dikatakan bahwa orang yang beriman itu akan atau telah beroleh kekuatan, tidak. Tapi dikatakan dalam kelemahan. Yang berarti apa yang mau dikatakan dalam penulis surat Ibrani ini adalah bahwa orang yang beriman bukan berarti dia tidak pernah lemah. Tapi justru dia menjadi kuat di dalam kelemahan. Orang beriman bukan mengingkari kelemahannya. Orang beriman juga bukan menyangkali bahwa dirinya punya kelemahan. Kalau tokoh-tokoh yang disebutkan di atas tadi dalam ayat 32 ada Gideon, sosok yang lemah yang mengalami ketakutan sampai dia bersembunyi. Ada Simpson yang juga tokoh yang lemah yang dalam gurauannya akhirnya dia sebenarnya menjadi bumerang melukai diri sendiri sampai dia mengalami kematian. Atau juga Daud kita kenal tahu kelemahannya, kelemahan kedagingannya. Dan kita lihat ada banyak lagi para nabi yang disebutkan itu. Mereka punya kelemahan. Tapi justru karena iman mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Rasul Paulus dan pahlawan-pahlawan iman itu bisa berdamai dengan kelemahannya? Apa yang mereka alami? Mata iman memampukan mereka untuk justru mendaur ulang kelemahan yang mereka miliki menjadi kekuatan oleh kuasa Tuhan. Inilah yang seharusnya dan sebenarnya kita yang mengalami kelemahan dalam diri kita, entah itu kelemahan fisik kita, mungkin kelemahan mental kita, mungkin juga kelemahan di dalam keterampilan kita, atau kelemahan-kelemahan lain yang kita miliki, kerapuhan diri kita, itu bisa didaur ulang. Proses daur ulang terkenal di dalam dunia pengamatan lingkungan hidup, yang mau mengatakan bahwa sampah-sampah yang sudah tidak berharga itu bisa didaur ulang jadi sesuatu barang baru yang indah dan berfungsi. Tadinya dibuang dan tidak berfungsi. Sama juga kelemahan kita, gak mau itu ada, kita singkirkan, kita buang, kita pinggirkan itu. Tetapi justru di tangan Tuhan dan oleh kekuatan Tuhan dengan mata iman kepada Tuhan, kelemahan dapat didaur ulang jadi kekuatan yang besar, jadi keindahan. Dengan syarat mata kita celik dan cerdik oleh iman dari Tuhan itu untuk memandang kelemahan kita menjadi alat didik. Perhatikan di sini, mata yang dicelikan dan dibuat cerdik oleh iman kita kepada Tuhan sampai kita bisa melihat segala kelemahan kita justru sebagai alat didik buat pribadi kita. Dan dengan syarat berikutnya, sambil setia selidiki hati. Berarti tidak otomatis kelemahan kita didaur ulang jadi kekuatan. Kelemahan bisa kita terima didaur ulang jadi kekuatan. Ini butuh effort, butuh support dari Tuhan untuk supaya kita celik dan cerdik, jadikan itu sebagai alat didik dan setia selidiki hati. Introspeksi, bertobat, makanya dikatakan untuk berbalik kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, Sang Penilik hidup kita. Dia bukan saja memiliki kita, tetapi dia juga menilik hidup kita. Dia menyertai kita, dia mengamati dan mengawasi kita tanpa henti. Ini yang membuat mata iman kita justru dikuatkan. Jadi kuat justru di dalam kelemahan, beroleh kekuatan dalam kelemahan. Dan kita bisa seperti Paulus mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia terima kelemahannya. Bukan dia lalu kemudian sengaja melemah-lemahkan diri padahal dia kuat, bukan. Tapi dia punya cara pandang yang baru kepada kelemahannya. Matanya jadi celik, makin cerdik, lihat kelemahan jadi alat didik. Sambil dia selalu selidiki hati dia, bertobat kepada Tuhan, berbalik kepada Sang Pemilik hidupnya dan Penilik hidupnya. Mari kita lakukan ini. Apapun kelemahanmu hari ini bawa kepada Tuhan, akui. Mungkin kita mau mengatakan, Tuhan singkirkan kelemahan saya ini. Kalau Tuhan katakan, no, aku tidak mau singkirkan. Aku mau engkau menyingkir datang kepadaku supaya kelemahanmu jadi kekuatanmu. Tidak ada yang terjadi kebetulan di dalam hidup kita. Setiap kelemahan yang Tuhan titipkan selalu ada maksud tertentu yang Tuhan ingin rancangkan buat kita. Selamat mendaur ulang kelemahanmu. Selamat mengalami berulang-ulang kekuatan Tuhan dan kasih setianya. Amin.